Gak ada, Darel, aman minggu lalu materinya? Aman sejauh ini? Sejauh ini aman dulu, Mister. Aman ya? BTW untuk tugasnya yang tadi barusan Darel kumpulkan, itu database terkait dengan raportnya, Darel dapat acuannya dari mana tuh? Menarik nih. Oh iya, itu aku dari internet, Mister, untuk nilai minimumnya ya Iya, dari fakultas. nilai-nilai minimumnya itu dapatnya dari mana Darel itu ngitungnya? Gimana tuh? Itu aku minta ke AI Gemini sih, Mister. Minta Oh, cariin datanya gitu. iya 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 iya. Iya. Oke, mantap mantap. Nice. Ya kebetulan kan kita lagi belajar struktur data ya di Python Mm, ini. mm, mm. Nah, aku pikir lah bisa nih kayaknya buat naruh nilai-nilai SNBP gitu buat perkuliahan kan. Kreatif, kreatif. Mantap Darel. Good job. Ya, Oke. terima kasih Mister. Oke. Dari tugas yang udah dikerjakan, Darel ada yang mau diklarifikasi nggak ke Mister terkait dengan apa yang sudah dibuat code-nya? Udah clear semua ya? Jelas ya? Aman ya, Darel? Fatir. Halo Fatir. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mister. Oke, suara Mister clear jelas ya, Fatir di sana? Aman, Mister. Oke, sip. Nah, sembari nunggu teman-temannya yang lain, Fatir ada yang mau ditanyakin dulu nggak? Nggak ada. Aman. Ada Mister yang ini, Mister. Nah, apa itu coba? Mister izin ini ya, highlight ya, supaya nanti daerah juga terlihat. Ya, ini apa nih? Tugas tambahan yang minggu kemarin, pas di minggu yang lalu. Ya, Mister. Oke. Yang di struktur data ya berarti ya? Ya, Mister. Oke, lesson 4. Oke. Yang di lesson berapa itu? Yang ini. Yang di lesson 3 Mister. Oh, lesson 3. Oh, tugas Lesson tambahan 3. yang bintang itu. Oh, Ya, Mister. oke. Mister ngebukanya yang di lesson 4. Oke, ntar Mister buka dulu yang di lesson 3 ya. Hmm, yang bintang. Pertanyaan Fatir di nomor 1. Apa nih? Pertanyaan mengenai apa nih? Ini teori nih. Iya, Cerita. Mister. Hmm. Jadi, menurut Fatir ada 3 ini yang benar. Iya. Oke, coba kita cek ya. Daftar adalah kumpulan urutan dari berbagai jenis daftar. Jenis data. Daftar itu apa? List ya. Oke ya. Ya, Mister. Ini biar nggak ini ya, biar terbiasa. Jadi yang dimaksud daftarnya adalah list. List adalah kumpulan urutan dari berbagai jenis data. Betul masalah menurut Fatir? Benar, Mister. Kenapa kok bisa dibilang urutan? Karena Mister nggak hanya akan menerima benar dan salah, tapi harus ada alasannya. Kenapa kok bisa dibilang urutan? Apa sebab kenapa list disebut ada kumpulan urutan gitu? Kenapa nggak dibilang kumpulan biasa aja? Kumpulan dari berbagai jenis data. Kan bisa ngumpul aja itu kan. Jenis tipe datanya juga bisa macam-macam. Kenapa kok ada urutannya? Alasannya apa? Kayak Pak Fatir. Enggak tahu, Mister. Gimana yo? Jawabnya udah benar. Daftar adalah kumpulan urutan dari berbagai jenis data udah benar. Nah, kenapa kok disebut urutan? Ingat, kalau kita mau ngakses list, kita pakai apa sih? Pakai apa? Kalau kita punya value di dalam list misalnya 1, 2, 3, 4, 5 isinya. Kita nggak pakai apa?
make untuk mengakses si masing-masing nilainya itu. Yang juga dia urutan. Disebutnya apa? Lupa Depannya saya, Mister. depannya I. Depannya I. Item atau Mister? Nope. Indeks ya? Indeks, yes, benar Oh, iya. Darel. Jadi kenapa kok jadi sebut urutan itu bukan sembarang kita memang artinya ya sudah diurutin, enggak, karena memang diurutin secara memori itu diurutin 0, 1, 2, 3. Itu ya sebabnya ya. Jadi pahami kenapa kok dibilang daftar itu kumpulan list itu adalah kumpulan urutan. Nah, tapi lain dengan kamus atau dictionary karena dia bukan urutan. Kenapa enggak urutan? Dia kumpulan nilai key and value yang bisa sembarang urutannya, nggak lagi kita ngelihat indeks ya. Nomor 1 itu betul. Kemudian nomor yang benar lagi yang nomor 3, key dari suatu dictionary diberi nomor mulai dari 0. Key dari dictionary loh. Dictionary itu ada ininya nggak? Ada syaratnya mempunyai urutan indeks nggak? Enggak, Mister. Enggak kan? Jadi, betul nggak kira-kira kalau dimulai dari 0? Enggak ya, hati-hati. Key dalam dictionary, hati-hati. Kalau di dictionary kita nggak ngomong lagi urutan, kita nggak ngomong lagi angka dari 0 dan sebagainya. Sekarang nomor 4. Item dari suatu list diberi nomor mulai dari 0 dan dapat diurutkan. Item itu maksudnya value-nya itu ya. Value dari suatu list, value listnya itu, daftar itu adalah list, diberi nomor mulai dari 0 dan dapat diurutkan. Benar atau salah? Benar, Mister. Alasannya? Ada indeksnya. Yes, karena indeks memang dimulai dari 0. Karena kita ngomongin urutan, itu yang disebutkan urutan gitu ya. Dimulai dari 0 dan dapat diurutkan. Berarti dia kondisinya mutlak adalah suatu list dan dimulai dari indeks 0. Oke, good. 2 ini benar. Nah, yang lainnya ada lagi yang benar. Sekarang kita yang belum terbahas tadi yang nomor berapa? Nomor 2 nih, kita lewatin tadi kan karena belum nggak di checklist sama Fatir. Coba kita lihat. Dictionary adalah set pasangan key and value yang tidak diurutkan, bener nggak? Benar, Mister. Bener. Kenapa nggak di checklist? Nomor 2 itu bener. Oke, good. Sekarang nomor berapa? Nomor 4 belum ya, 4, 5 ini yang nggak di checklist tadi. Dua list dapat digabungkan menjadi satu dengan menggunakan operator plus. Nah, ini kalau teman-teman nggak eksplorasi, nggak bisa jawab ini nih. Sudah ada yang pernah eksplorasi belum nih? Pakai tanda plus. Tanda plus kemarin kita masih mengeksplor yang string sama numeric. Nah, tapi pada dasarnya sebenarnya kalau di dalam list itu ketika dia ditambahkan dengan menggunakan operator tambah itu sifatnya mirip seperti string, menggabungkan. Jadi dia nanti akan langsung gabungin list yang pertama sama yang list kedua. Jadi yang nomor 5 itu benar. Dua daftar dapat digabungkan menjadi satu. Oke, kemudian yang paling bawah. Key dalam dictionary hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang sama. Ada misalnya tuh. Misalnya dengan hanya angka atau string. Betul nggak? Hanya angka atau string. Salah, Mister. Ada lagi yang bisa? Contohnya apa yang bisa? Selain hanya. Itu kan ada angka dan string. Salah. Yes, benar. Pernyataan ini salah. Jangan dipilih. Karena memang nggak cuma angka dan string. Nah, kemarin kita udah ngebahas mengenai immutable dan mutable. Dan immutable itu banyak macamnya. Contohnya, sebutkan satu aja selain angka atau string yang bisa dipakai sebagai key. List? List, no. Bukan. List itu yang value saja. List itu di dalamnya bisa berubah. Dia mutable. Dalam satu memori, dia bisa merubah dalamnya, memorinya itu. Value-nya. Nggak merubah slot dalam memori. List, dictionary itu adalah value. Dan satu lagi set. Nah, selain itu adalah immutable. Nah, sebutkan satu aja, selain yang Mister sebutkan tadi. Selain list, selain dictionary, selain set. Tuple? Tuple. Oke, good. Nice. Tuple itu bisa dijadikan sebagai list. Bingung nggak? Kenapa kok tuple bisa jadiin list? Kok jadiin list? Jadiin key. Padahal bentuknya dia mirip kayak list. Ya nggak sih?
Jadi udah benar semua nih, Mister. Udah benar semua. Karena Mister mau kembali nanya ke teman-teman di sini nih yang pada sudah baru bergabung nih. Iya, ada Aisar, ada Aufa. Selamat malam, selamat bergabung Aisar dan Aufa. Kenapa kok tapel bisa dijadiin sebagai key? Pertanyaannya dari tugas yang tadi Fatir kerjakan. Ada yang tahu? Aufanya kemana? Oh iya, Mister, maaf Mister, untuk yang satu lagi juga saya bingung nih, Mister. Oh, yang mana? Yang ini lagi? Yang masih dengan screen yang sama atau beda? Beda nih, Mister. Oh, bentar. Mister coba screencast lagi. Nah, kok nggak bisa diklik? Nggak muncul gambar Fatir. Oh, sebentar. Kok gambar Mister yang hilang? Nah, ini dia. Ini yang nomor berapa nih? Ini yang tugas tambahan yang nomor berapa ini? Yang nomor 4 ya? Lesson 2. Oh, lesson Dua, berapa? Mister. Oh, lesson 2. Oke, teman-teman kalau misalnya ini ya mau ngelihat yang di lesson 2, kalau ada yang belum dijawab, boleh nih kita bahas bersama-sama nih. Ini terkait dengan apa nih? Pernyataan mana yang benar untuk list, dictionary, dan untuk kedua struktur. Kedua struktur maksudnya gimana? Oh, maksudnya seperti itu. Oke. Bentar, Mister buka dulu. Yang lesson 2 tugas tambahan. Oke. Pernyataan yang benar. Untuk yang list saja. Elemennya bisa diurutkan. Yang list saja. Itu yang punya siapa itu? Yang list doang ya berarti ya. Oke. Bentar, Mister ini buka dulu. Kemudian apalagi setiap elemen bentar. Mister baca yang dari punya Fatir aja lah ya. Itu yang bagian bawah, setiap elemen dapat diperoleh dari nomornya. Yes. Itu adalah list saja. Good. Kemudian lagi Fatir, yang mana yang mau diambil? Oke, itu. Setiap elemen adalah pasangan tipe nilai kunci. Ya, good. Pasangan key dan value. Oke. Setiap elemen dapat diperoleh dari key-nya. Ya, cara ngakses maksudnya ya, ngakses value-nya ya. Oke, good. Terus apalagi operator ini operator in, Masya Allah, Mr. Zoom, memeriksa masuknya elemen dalam string. Yap, bisa berlaku untuk daftar, list, dictionary, dan set. Kita bisa gunakan in untuk list, untuk semuanya ya. Tapi kalau di bagian di bagian dictionary yang akan dicek untuk in itu adalah key-nya. Jadi bukan value-nya. Sifatnya itu ya yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian yang ketiga ini apa yang terakhir? Yang terakhir, elemen menjadi lebih kecil mulai dari 0. Apa ini maksudnya? Elemen menjadi lebih kecil mulai dari 0. Ini punyanya list nggak kayak ini? Saya udah salah sekali nih, Mister. Ini elemen, oh ini punyanya Fatir udah salah sekali. Oke, bentar. Mister coba pakai yang punya Mister ya. Elemen diurutkan. Kita buat sama seperti yang jawabannya Fatir dulu. Kunci mulai dari 0 sama ini. Yes. Itu yang di bagian elemen menjadi siapa itu kalimatnya gitu. Elemen menjadi lebih kecil mulai dari 0. Itu punyanya list. Mungkin maksudnya gini ya. Itu punyanya geser dulu ke list. Oke, punya list saja. Yes, benar. Coba di checklist. Harusnya ada aman. Sudah, Mister. Udah. Itu maksudnya gini. Ketika kita membuat suatu list, nilai yang posisinya di awal itu berarti kan pada saat kita menuliskan di sebelah kiri ya, berarti ya, kiri terus berjajar ke kanan dan seterusnya,
itu posisinya dikatakan lebih kecil, dan kondisinya yang paling bawah, yang paling kiri itu dimulai dari 0. Mungkin maksudnya ya, karena ini kan bahasa Inggris ya, di bahasa Indonesiain, jadi agak gimana gitu sebenarnya. Tapi ya seperti itu ya, maksudnya teman-teman paham ya. Jadi ketika list itu maksudnya di sini adalah teman-teman pastikan bahwa dia itu cara aksesnya dimulai dari indeks dan di bagian pertamanya selalu dimulai dari 0. Oke, ini sudah ada bergabung berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, yang lainnya kemana nih? Udah 7, 18. Sorry, 7, 16. Oke, kita mulai saja ya untuk yang di bagian materi kita ya. Karena nanti ini materi kelasnya agak sedikit panjang dan sedikit agak kompleks. Jadi takutnya ntar nggak cukup waktunya kalau kita menunggu sampai full. Kita mulai saja untuk teman-teman yang udah bergabung di sini. Ada Aisar, ada Aufa dan Darel, sama satu lagi Fatir. Oke, Mister mau izin share screen dulu. Suara Mister masih terdengar jelas ya? Kalau nanti suara Mister tiba-tiba hilang, ini ya disampaikan. Oke, thank you Fatir. Oke. Kita mulai dari yang pemrograman berorientasi objek. Nah, kita udah masuk ke bagian OOP ya. Kalau dalam istilah pemrograman kita sebut OOP, Orientation Object Programming. Nah, di sini nanti kita akan mencoba untuk di belakangnya nanti mengembangkan game, tapi gamenya bentuknya bukan game yang udah dalam bentuk animasi ya, tapi lebih ke arah game yang tulisan-tulisan. Jadi misalnya si A menyerang si B, kemudian si B mengalami cedera sekian health point, kemudian si A menyerang dengan sekian critical attack dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, nanti di bagian terakhirnya ketika nilai health point-nya 0 misalnya, nanti gamenya dinyatakan berhenti. Nah, nanti itu bagian terakhirnya. Makanya di sini agak sedikit panjang dan sedikit kompleks. Semoga kita cukup nanti waktunya. Jadi Mister di sini akan menjelaskan mengenai apa itu kelas yang nantinya akan kita pakai untuk membuat objek programming di sini. Di pekerjaan kita kali ini kita mengenal nanti kita akan belajar terkait dengan yang namanya kelas. Nah, sebelum kita masuk ke kelas, Mister mau jelaskan dulu terkait dengan objek. Jadi objek ini secara harfiah artinya elemen realitas yang memiliki karakteristik tertentu. Sederhananya adalah seluruh yang ada di dalam dunia ini adalah kumpulan masing-masing objek. Laptop ini objek, ya. Terus teman-teman lihat TV, lihat gelas, apapun itu yang ada di dunia ini adalah objek. Dia punya karakteristik masing-masing. Gampangnya seperti itu, sederhananya seperti itu. Nah, makanya di sini contohnya ada kelinci, ada mobil, planet, laptop dan sebagainya. Apapun, tidak terkecuali, bahkan air pun itu adalah suatu objek. Oke, nah di dalam dunia pemrograman kita melihatnya objek adalah suatu kumpulan data terkecil kita atau kumpulan kondisi perintah terkecil kita atau blueprint kita, rancangan kita. Yang nantinya setelah kita initiate, jadilah suatu inisiasi atau instance atau yang kita sebut dengan objek inilah. Untuk membuat objek, nanti kita akan mengenal dulu mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah properti. Yang kedua adalah method. Properti adalah karakteristik. Kalau yang tadi diibaratkan kepada dunia nyata. Misalnya kita ketemu kelinci, karakteristik kelinci itu apa? Bulunya putih, telinganya panjang, ciri-ciri. Khasnya apa? Kalau ketemu mobil, ciri-ciri mobil apa sih? Bannya 4, punya roda, kemudian dia ada setang setirnya, pintunya 4, misalnya seperti itu. Nah, metodenya adalah tindakan yang bisa dilakukan. Contohnya adalah misalnya si kelinci tadi, dari dua objek yang tadi Mister sebutkan, bisa melompat, bisa makan, kalau dia bisa bersiul dan sebagainya. Kalau burung misalnya bersiul dan sebagainya. Kalau mobil dia bisa ngebut, bisa pakai nitro, bisa pakai rooftopnya bisa kebuka dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu objek. Jadi properti adalah nanti dia menyebutnya sebagai suatu karakteristik khasnya. Kalau metodenya dia adalah suatu tindakan kumpulan perintah.
Nah, kalau di dalam dia pemrograman, properti itu ibaratnya kayak variabel. Jadi kalau kita ngomongin misalnya di sini contohnya, speed-nya Rabbit itu berapa? Kita define dengan kita sebut nama kelasnya, kemudian kita kita sebut nama objeknya, kita panggil nama propertinya. Dot speed. Kalau kita ingin dia melakukan misalnya running, lompat dan sebagainya, kita sebut tetap nama objeknya, kita sebut metodenya. Jadi cara pemanggilannya pun nanti juga akan sedikit berbeda. Kalau dia manggil metode, dia ada kurung buka, kurung tutup. Sama kalau kayak kita manggil fungsi. Karena sebenarnya di dalam kelas itu nanti dia bentuknya seperti fungsi. Cuman karena di dalam kelas disebutnya metode. Variabel pun sama. Properti itu sebenarnya adalah variabel. Cuman karena di dalam kelas menyebutnya sebagai properti. Nah, penulisannya agak sedikit berbeda. Nah, nanti kita akan coba demonstrasikan bagaimana penulisan masing-masing kelasnya. Nah, ini contoh sederhana. Misalnya kita punya mobil ya, yang tadi Mister gambarkan. Kemudian fiturnya apa, karakteristiknya apa. Ada warnanya, kita define kuning. Kemudian dia bentuk bodinya adalah sedan, transmisinya otomatis, dan sebagainya. Metodenya dia bisa apa? Bisa start di engine, maju, mundur, puter, nyalakan pemanas interior, dan sebagainya. Nyalakan AC bisa. Nah, itu adalah suatu metodenya. Atau suatu kebiasaan yang dimiliki oleh suatu objeknya itu apa aja. Kumpulan perintahnya apa aja nih. Kayak gitu. Gambarannya. Nah, kalau kita bedakan ya, bandingkan antara kelas kemudian dengan objek atau instance, kelas itu adalah blueprintnya, ibaratnya cetakannya. Jadi kita punya cetakan yang sebutnya itu namanya kelas kalau di dalam pemrograman. Kemudian ketika kita udah menginitiate kelas ini menjadi suatu objek atau instance, itu kita sudah membuat cetakannya ini sudah masuk ke dalam assignment-nya si sifatnya dari si objeknya tadi. Jadilah dia mobil. Yang awalnya dia hanya rancangan, kita kita initiate dengan suatu assignment sama dengan, maka jadilah suatu instan atau objek. Ini contoh-contoh yang lain lagi. Nah, instansnya nanti bisa jadi ada kemungkinan berbeda atau sedikit berbeda atau mungkin bahkan nanti mengalami penurunan-penurunan metode yang nanti tidak dimiliki oleh parent-nya. Nah, untuk menurunnya nanti akan kita pelajari di minggu depan. Nah, sekarang kita fokusnya lebih ke arah kelasnya terlebih dahulu. Nah, di sini ibaratnya anggap saja asumsinya masih sama ya, bentuknya masih mirip bentuk mobil meskipun ini ada bannya yang kotak. Kemudian ini bodinya juga ada yang body van, ada sedan dan sebagainya. Tapi ibaratnya dia masih punya blueprint yang sama, yaitu punya body, punya ban, kemudian bentuknya lebih ke arah berbentuk segi 4, ya kan? Kemudian secara umum juga bannya jumlahnya 4. Nggak kurang, nggak lebih. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, cara menginitiate-nya seperti ini. Kita gunakan assignment operator sama dengan nama instansinya atau objek yang akan kita buat sebagai yang nantinya akan menginitiate dari suatu kelas blueprint-nya. Kita ditaruh di depan sama dengan kita panggil kelasnya. Itu sudah cukup untuk membuat instan kelas baru. Contohnya seperti ini. Misalnya yellow car sama dengan kelas car kita panggil. Jadi nanti dia akan objek yellow car akan menjadi objek dari kelas car. Ini caranya, cara membuatnya di Python. Jadi kalau kita coba sekarang ini ya, pergi ke contohnya di sini. Ada nggak yang bisa dipakai? Nah, pakai ini aja. Mana delete? Oke. Oke, jadi kita coba implementasikan ke code. Yang tadi awalnya kita hanya dapat terkait dengan cara-caranya. Nah, sekarang kita coba akses seluruh yang tadi namanya properti apa, kemudian apa yang namanya method. Nah, sekarang kita buat untuk pembuatan kelas. Kita mulai dengan operator kelas. Kemudian nama kelasnya. Misalnya nama kelasnya kalau sesuaikan dengan PowerPoint ya ini ya. Yang ada di sini.
Misalnya kita buat aja nama kelasnya terserah apapun itu. Kemudian nanti kita buat operatornya def init dan satunya lagi metodenya print info. Misalnya di sini kita buat animal kelasnya. Animal. Oke, kurung buka, kurung tutup. Kita kembali ke code-nya. Kemudian titik 2. Kemudian di dalamnya baru kita define masing-masing yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama untuk menentukan properti di konstruktor. Konstruktor kita define seperti ini, def underscore 2 kali, init underscore 2 kali. Ini wajib seperti ini ya. Penulisan konstruktor wajib menggunakan underscore 2 kali depan belakang. Supaya dia terdeteksi sebagai konstruktor. Gunanya apa? Untuk mendefinisikan properti. Misalnya properti yang tadi digunakan, misalnya adalah leg. Misalnya jumlah kaki. Misalnya ada 4. Jadi kita gunakan properti leg dengan cara mendefine-nya, kita tambahkan self di depannya dot leg. Itu untuk mendapatkan properti leg, jumlah kaki misalnya. Kemudian metodenya apa? Kita kasih def print info. Selalu di dalamnya ada self yang menunjukkan refer ke dalam kelas animal. Kemudian titik 2, misalnya di sini kita print informasi tentang objeknya ini, tentang animalnya. Misalnya apa ya? Gini aja. Hi from animal class. Oke. Jadi nanti ketika kita akses print info, nanti akan muncul perintah untuk ngeprint output ini. Sementara ketika kita menginitiate animal ke dalam suatu instance untuk menjadi objek tadi ya, nanti dia akan langsung mendapatkan properti leg-nya itu sama dengan 4. Nah, ini adalah contoh kelas sederhana. Jadi dimulai dari kelas, nama kelasnya, kemudian ini konstruktornya. Ketika kita ingin mendefine properti, jangan lupa kita define konstruktor terlebih dahulu. Wajib seperti ini penulisannya, 2 kali underscore depan belakang. Dan di dalamnya selalu dikasih argumen self. Setiap baik itu konstruktor maupun metodenya. Ini juga ada self. Minimal ada 1 seperti ini. Oke, sekarang bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya misalnya kita mau menginitiate dulu. Menginitiate kelas animal. Misalnya kita buat objek animal. Tapi huruf kecil semuanya ya, atau gini aja deh. Jangan animal, sama nanti. Hewan gitu ya. Hewan sama dengan animal. Pada saat Mister melakukan hal seperti ini, artinya Mister mempunyai objek hewan. Di mana objek hewan ini Mister ciptakan dari blueprint animal. Blueprint animal apa? Ini, rancangannya seperti ini. Punya leg 4, kemudian ada metode print info. Di mana print info ini tujuannya untuk apa? Untuk ngeprint output ini. Oke, jadi 2 metode ini itu sudah langsung masuk ke dalam objek kita di hewan ini. Nah, ingat tadi di PowerPoint, bagaimana cara kita mengakses properti? Caranya adalah dengan memanggil objeknya, kemudian dot panggil nama propertinya langsung, leg. Nama propertinya leg, nggak perlu pakai self lagi ya, langsung nama propertinya leg. Nah, sekarang kita pastikan, bener nggak kita bisa manggil nama propertinya? Harusnya propertinya ini sama dengan 4 ya, value-nya. Coba kita print. 4. Bisa ya? Berarti berhasil, kita manggil properti leg. Sekarang metode print info. Metode print info gimana cara manggilnya? Kita panggil objeknya, kemudian kita panggil metodenya. Print info. Jangan lupa karena kita manggil metode, kita pakai kurung buka, kurung tutup. Mengindikasikan bahwa kita mau mengeksekusi perintah yang ada di dalamnya. Oke, nah ini kebetulan ada 1 nih, yaitu print hi from animal class. Jadi kalau ini kita running, maka yang muncul adalah hi from animal class. Muncullah yang di sini. Oke, sampai sini dulu. Contoh sederhananya clear? Ada yang ditanyakan?
Jadi kalau kita mau memanggil properti, kita cukup panggil nama propertinya tanpa ada kurung buka, kurung tutup. Kalau kita memanggil metode, panggil dengan kurung buka, nama metodenya dulu, baru dengan kurung buka, kurung tutupnya. Supaya kita bisa mendapatkan komen yang ada di dalamnya. Supaya dia melakukan komen yang ada di dalamnya. Jangan lupa tetap sertakan objeknya di depannya ya, teman-teman ya. Jangan langsung panggil leg-nya aja atau print infonya aja, karena nggak akan langsung bisa dideteksi oleh sistem. Karena itu punyanya kelas animal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aisar, Aufa, Darel, dan Fatir gimana? Clear? Contoh sederhana kelas? Aman ya? Oke, kalau aman, sekarang kita coba masuk ke dalam teorinya lagi. Kita cek apakah ada yang tertinggal di sini. Oke, satu lagi. Untuk properti dan metode di dalam kelas itu nggak ada batasan ya, teman-teman ya. Jadi properti dalam kelas itu bisa berbagai macam properti dan metode dalam kelas juga berbagai macam metode. Oke, kembali ke code-nya dulu sebentar supaya terbayang. Jadi di sini teman-teman bisa juga nambahin nanti misalnya ada self hand misalnya. Dua, apalagi self apapun itu, X, Y, Z dan seterusnya itu bisa. Jadi tidak ada batasan, cuman ada 4 Mister, 5 Mister tergantung kebutuhan. Begitu pula yang def untuk yang metode yang lain. Metode yang lain pun juga sama. Jadi di sini teman-teman bisa nambahkan def x, tapi selalu gunakan seperti ini ya bentuknya ya. Def nama, kemudian nama metodenya, kemudian di dalamnya ada self seperti ini. Kemudian di sini perintahnya apa? Print kah, input kah, macam-macam bisa bebas, apapun yang dibutuhkan. Bisa konversi, bisa looping, bisa conditional if dan sebagainya. Jadi ini hanya contoh sederhana saja. Jadi nggak serta-merta juga cuman artinya bisa satu metodenya, nggak, bisa banyak. Oke, nah sekarang kalau nggak ada, Mister coba kembali lagi ke PowerPoint tadi. Nah sekarang di sini ada, kalau tadi masih kondisi sederhana tanpa adanya parameter apapun, tanpa ada argumen apapun di dalam kelasnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau ternyata kelasnya itu minta argumen? Jadi kalau dilihat di sini ada yang namanya data, atau ini ada kotakan yang namanya data yang terselip di antara self-nya di dalam init-nya. Nah, kalau ini di-define di sini artinya kelas itu selalu wajib meminta argumen. Tapi tergantung juga argumennya ya. Kalau argumennya udah di-define default juga bisa jadi bisa diabaikan. Tapi kalau enggak, maka dia akan wajib menjadi argumen dalam pemanggilan objeknya. Oke, nah sekarang contohnya seperti apa? Mister kembali ke sini. Misalnya, tadi ini Mister ganti. Mister ulang lagi. Leg ini itu bergantung dengan inputan user. Jadi nggak serta-merta 4. Tergantung user input berapa. Atau tergantung bagaimana kita menginitiate objeknya. Kalau objeknya ternyata kita pingin leg-nya tuh pertama kali kita buat hewan pertama satu adalah 2 dulu misalnya, ya kita maunya pingin 2 langsung di dalam animal sini. Kita kasih argumen di sini 2 gitu misalnya. Caranya gimana? Kita buat parameter di sini. Namanya bisa bebas. Kaki atau sama pun juga boleh. Leg sama dengan propertinya ya, boleh. Ini bukan berarti sama ya. Karena properti itu sekali lagi itu self.leg, bukan leg saja. Leg ini artinya parameter kalau dia naruhnya di sini. Dan di sistem pun dia akan terbaca sebagai parameter, nggak akan langsung dia membaca sebagai properti. Oke, nah ini biar beda, biar teman-teman juga kebayang, Mister akan bedakan kaki. Nah, kemudian di sini kita assign properti leg-nya itu sebagai nilai dari suatu parameter kaki. Sehingga harapannya apa? Ketika nanti Mister mendefine objek hewan, misalnya ini adalah hewan satu, hewan berkaki 2, hewan kaki 2. Itu Mister bisa lakukan secara dinamis di dalam
pada saat Mister menginitiate animalnya. Jadi, animal di dalamnya di sini Mister akan isi dengan angka 2 untuk menjadi argumen yang nantinya akan dikirimkan ke dalam konstruktor untuk dijadikan sebagai parameternya dia. Selanjutnya parameternya akan menjadi assignment dari nilai properti self.leg. Sehingga leg-nya tadi yang awalnya selalu 4, sekarang tergantung dari inputan user. Kalau ini 2 berarti leg-nya pun juga harusnya 2. Nah, sekarang kita coba kita coba tes ya. Ini leg-nya tadi kan 4 ya di sini. Lihat ya, sekarang kita coba running. Oh iya, sekarang hewannya panjang namanya. Dari hewan aja dulu biasa. Nah, jadi 2, ya kan? Akan sesuai dengan input argumennya dari si user. Tergantung bagaimana si user menginitiate objeknya. Misalnya ini 10, maka dia nanti juga akan ngikut 10. Metodenya kok nggak berubah, Mister? Karena metode nggak ada yang bergantung pada properti. Kecuali kalau di sini misalnya kita tambahkan lagi, ini kan high from animal class, kemudian kita koma di sini, kita tambahkan dengan properti self-nya, self.leg. Kemudian kita coba running. Nah, dia akan juga sesuai dengan apa yang diinput oleh kita, karena dia memanggil properti yang sama, ya kan? Variabel yang sama. Kalau ininya berubah jadi 4, maka dia juga akan berubah jadi 4. High from animal class 4. Ini juga ada 4. Oke, sampai sini kebayang? Sekarang kita udah mencoba untuk menambahkan parameter di dalam konstruktor kelas kita. Aman ya? Nah, sekarang Mister akan balik lagi ke PowerPoint-nya, kalau aman. Oke, nah ini contoh lebih dalam lagi. Nanti kita akan coba langsung masuk ke dalam course-nya, karena ini salah satu soal dalam course-nya. Oke, pas banget. Jadi kita sekarang coba masuk ke bagian course-nya. Silakan dibuka modulnya, berarti sekarang modul berapa ya? Modul 5 ya, modul 5 pemrograman berorientasi objek. Yang lesson 1, yang kelas. Silakan dibuka. Mister buka pakai tracknya supaya Mister bisa bareng-bareng dengan teman-teman. M5P1 mana? M5P1 mana? Iya, M5P1 nomor 1. Harusnya nanti tampilan course-nya seperti ini. Oke, nah ini yang tadi sudah kita sempat bahas ya. Nah, sekalian review kita bareng-bareng. Class name. Jadi ada kelas, ada namanya, kemudian kurung buka, kurung tutup. Ini adalah bagaimana cara kita mendefine suatu kelas. Nah, sekarang kita coba cek. Mengakses instance kelas saat ini bukan, nama konstruktor kelas bukan, mengakses properti instance, menerapkan metode yang dijelaskan di kelas ke instance kelas bukan, membuat instance kelas dengan menggunakan konstruktor perintah membuat kelas. Oke. Tarik ke bawah. Ya, ini perintah untuk membuat kelas dengan konstruktor kelas, konstruktor kelas. Operator kelas, kemudian namanya kurung buka, kurung tutup. Kemudian self. Nah, self tadi kan Mister menyampaikan di code-nya tadi. Coba kita kembali lagi ke bagian code-nya. Self ini akan selalu merefer ke kelasnya. Jadi self ini gunanya muncul di sini itu akan merefer ke kelasnya supaya nanti pada saat teman-teman mengakses objeknya, dia mengenali, oh ini punyanya properti ini, karena dia refer ke self-nya si kelas animalnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kemana tadi? Mana soalnya? Oh ya, gini soalnya. Salah buka. Nah, sekarang yang self. Self berarti yang mana nih? Membuat instan kelas bukan, menerapkan metode yang dijelaskan bukan, mengakses properti instan kelas bukan,
nama konstruktor mengakses instance kelas saat ini. Jadi artinya dengan kita mendefine self berarti dia itu asumsinya refer ke kelasnya itu sendiri. Yang self mengakses instance kelas saat ini. Jadi pada saat dia menjadi suatu instance, karena udah merefer ke sini, Mister akan coba balik ke sini menjelaskan. Pada saat dia menjadi suatu instance anggaplah dia namanya sebagai instance hewan, maka dengan adanya self ini dia bisa langsung nge-refer ke bagiannya sendiri-sendiri masing-masing. Properti bisa langsung, kemudian print info-nya pun juga bisa langsung karena ada masing-masing punya self-nya masing-masing. Jadi dia langsung merefer ke kelasnya. Oke. Sekarang kembali ke soal lagi. Init. Nah, init adalah nama konstruktor ya. Ini wajib bentuknya underscore-nya 2 kali depan belakang. Nggak boleh kurang sekali atau belakangnya kurang sekali, nanti dia bukan lagi yang namanya konstruktor. Wajib seperti ini bentuknya. Jadi cari, nah ini dia, nama konstruktor kelas. Jadi bisa berisi propertinya, bisa langsung berisi juga pemanggilan metodenya, dan sebagainya. Jadi nggak hanya serta-merta murni untuk penentuan properti aja. Tapi biasanya kalau properti itu ditentukannya ada di bagian metodenya, di bagian konstruktornya. Cuman penerapannya nanti tergantung dari kompleksitas program ya. Apakah juga nanti juga akan dikombinasikan dengan pemanggilan metode sekaligus atau tidak. Karena itu bergantung dari kebutuhan dari masing-masing objeknya nanti pada saat menginitiate suatu kelas. Kemudian yang keempat, instance sama dengan kelas. Nah, ini proses menginisiasi, membuat objek. Jadi, mengakses properti instance bukan menerapkan membuat instance kelas. Yang ini. Dengan menggunakan konstruktor kelas. Kemudian instance.method, berarti kita mau mengakses metodenya. Menerapkan metode yang dijelaskan. Nah, ini dia. Yang terakhir adalah instance.property tanpa kurung buka kurung tutup yang bagian ketiga. Oke. Clear? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sekaligus kita mereview nih. Aisar aman? Nomor 1. Kalau udah oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2. Oh, nomor 2 typing. Silakan diketik-ketik dulu. Nomor 3. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya sama kayak di typing yang nomor 2 tadi ya. Oh iya, sama nih. Ini memperbaiki masalahnya, memperbaiki bugnya di mana? Memperbaiki bugnya ada di mana? Di nomor 3. Hati-hati penulisan untuk kelas itu tidak boleh di bahasa Indonesia kan, ya kan? Wajib ya bentuknya konstruktor, operatornya seperti yang tadi Mister contohkan. Kemudian setiap penulisan metode, kemudian konstruktor itu selalu ada di dalam body code-nya si kelas dengan cara dengan ditandai tab sekali masuk. Jadi wajib seperti itu penulisannya. Oke, kita coba cek dulu nomor 3 apakah sudah masuk semuanya. Nomor 3. Oke, masih typing nomor 2. Mister tunggu sampai di nomor 3 ya. Kita akan coba kerjakan bersama-sama. Bagaimana cara betulin program yang ada di nomor 3. Jadi ini lebih ke arah bagaimana struktur penulisan dari kelas ya, teman-teman ya. Sekalian kita melakukan review
dikit-dikit yang tadi udah kita kerjakan, yang udah kita pelajari bareng-bareng mengenai kelasnya penulisan seperti apa. Bentar, Mister izin ke kamar mandi dulu ya. Oke, Mister sudah kembali. Apakah sudah pada nomor 3 semuanya? Oke, udah banyak yang masuk nomor 3. Udah ada Aufa, ada Rel. Fatir dan Aisar gimana nomor 2-nya aman? Sudah lewat? Fatir gimana Fatir? Dan Aufa? Apakah suara Mister masih terdengar? Sorry kok Aufa. Aisar ya? Aisar dan Fatir gimana? Nomor 2 aman? Fatir unstable connection. Aisar aman? Oke, kita coba masuk ke yang nomor 3. Gimana Aisar? Suaranya nggak muncul Aisar? Apakah lagi ada kendala jaringan? Aisar dan Fatir. Kok merah yang punya Fatir? Punya Aisar nggak muncul suaranya. Oh, oke, udah muncul Aisar. Gimana? Ada masalah di nomor 2? Enggak. Aman? Oke. Udah masuk nomor 3? Belum, baru setengah. Oke. Fatir gimana Fatir? Di sana jaringan nggak stabil nih kalau di sini. Udah Mister. Oh, sudah. Oke. Udah masuk nomor 3 Fatir? Sudah Mister. Sudah ya? Oke, semuanya. Oke, tinggal Aisar nih. Oke, sekarang mana tadi yang punya Mister? Ini dia. Oke, untuk yang di nomor 3, pertama yang teman-teman perlu perhatikan adalah di bagian apanya. Kira-kira yang baris pertama ada yang salah nggak? Fatir gimana? Yang bagian baris pertama. Yang salah apanya? Gak pakai underscore Mister. Nggak pakai underscore. Oh, yang nomor 2 ini ya, baris kedua. Ya, benar. Ini benar. Yang baris pertama dulu, Fatir. Udah benar ini? Kelasnya bahasa Indonesia, Mister. Iya, benar. Good. Jadi nggak boleh pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kelas, Gus, kemudian yang kedua tadi yang disampaikan oleh Fatir, underscore-nya 2 kali, nggak boleh sekali. Terus di sini ada lagi yang perlu diperbaiki yang di baris 3 dan 4. Untuk yang di bagian body code-nya konstruktornya, kita ngomong konstruktor dulu, nggak kemana-mana.
Ada lagi? Aisar, gimana? Aisar? Baris ke-3 dan 4-nya apakah sudah betul? Ini kita mau mendefine properti nih. Coba dicek Aku masih satu. polanya. Harusnya gimana? Apakah udah betul ini? 3 dan 4? Bedanya properti sama data apa sih, Mister? Masih Properti masih sama apa, clear. Dara? Properti sama data. Data. Data yang dimaksud data apa nih? Itu Oke. kan aku buka yang di itu, Mister, yang di PPT ya, yang di slide. Oh, yang di slide. Oh, yang data yang di situ. Oke. Coba Mister akan back ke sini. Data itu sebagai parameter. Nah, ini ya. Ini nih data di sini adalah parameter. Ini kalimatnya agak pengambilan contoh katanya agak membingungkan. Jadi teman-teman jadi salah paham nih. Yang dimaksud dengan data di sini itu adalah parameter. Jadi kayak gini. Kayak gini aja deh. Mister akan coba buat seperti ini aja biar lebih jelas harapannya. Mister akan buat bagian bawahnya. Kelas. Kemudian ada nama kelas. Nama kelas gitu ya. Ini pakai bahasa Indonesia. Kemudian setelah nama kelas kita menentukan apa? Menentukan konstruktornya def underscore init 2 kali seperti ini. Kemudian ada self. Di sini ada parameter. Maksudnya gini. Darel. Parameter 1, ada parameter 2, parameter 3. Kalau parameter kebayangan, parameter itu adalah suatu variabel lokal yang nantinya akan berlaku hanya di konstruktor ini saja atau di metode itu saja. Ini bukan jadi lepaskan dulu kata-kata data. Jadi bukan artinya ini data, tapi bisa jadi isinya nanti berbentuk apa? Berbentuk kumpulan data. Contohnya apa? List, dictionary, kan kumpulan data itu kan ya. Atau berbentuk data tunggal. Contohnya apa? Integer, float, boolean, double, string, dan sebagainya. Nah, secara umum yang masuk ke dalam properti di sini, yang masuk ke dalam apa ini ya? Variabel lokal yang akan dipakai untuk konstruktor itu adalah disebut dengan parameter. Oke? Semoga kebayang dengan sini. Nah, parameter-parameter ini nanti bisa digunakan untuk menginitiate atau mengisi nilai dari properti. Nah, propertinya di sini. Properti 1 misalnya. Sama dengan apa? Parameter 1. Self dot property 2 misalnya sama dengan parameter 2 dan seterusnya. Tergantung kebutuhan. Sampai sini kalau kayak gini clear nggak, Dada? Jadi kalau yang dimaksud data tadi, kalau kita refer balik lagi ke bagian PowerPoint, Mister akan coba mengambil kata data lagi. Jadi data di sini nanti tujuannya untuk mengisi nilai propertinya, Dada. Bedanya apa? Bedanya ketika data ini nanti diisi, posisi data ini itu sebagai parameter. Sementara properti ini akan berfungsi sebagai nilai yang nantinya akan berlaku secara umum di kelas. Kita bisa mengakses antar metode. Contohnya kayak di sini misalnya punya Mister ada lagi dev coba 1 misalnya. Mister bisa memanggil self.property 1. Itu bisa. Jadi Mister bisa memanggil properti 1 yang ada udah di define oleh konstruktor, Mister panggil di sini. Kemudian punya lagi metode yang lain karena Mister butuh lagi properti 1, Mister panggil lagi properti 1. Tapi Mister nggak bisa panggil data. Data hanya berlaku lokal di konstruktor ini saja. Kalau dalam contoh Mister tadi adalah parameter yang dimaksud. Sampai sini clear, Dara? Bedanya? Aman?
Kebayang apa yang dimaksud data tadi di dalam PowerPoint setelah Mister coba jabarkan seperti ini? Masih belum sih Mister, tapi coba deh lanjut ke yang itu aja. Oke, Apa siap. yang lesson 1 ya, Oke, biar langsung. siap. Oke, nanti coba di ini lagi ya. Kalau misalnya ada yang bingung lagi, perlu diklarifikasi lagi, silakan ditanyain lagi. Nah, ini tadi Mister masuk kemana? Ke tugas tambahan tadi. Mister balik lagi ke bagian yang lessonnya. Kita lanjutin. Nah, berarti ini karena kita mendefine property, maka di nickname-nya pun juga sama, self.nickname. Nah, ini tadi yang contohnya kayak data tadi. Kalau kita kasih nama color, ini nickname, ya kan? Dan dia akan tugasnya untuk mengisi nilai dari propertinya. Propertinya sama nih kebetulan namanya. Boleh, Mister? Boleh, nggak ada masalah. Terus selanjutnya adalah di bagian metode yang ada di print infonya ini. Karena ini adalah tujuannya metode dari si kelas Goose-nya, maka nggak boleh dia harus mepet seperti ini. Dia harusnya sesuai dengan bentuknya kayak konstruktor. Maju satu tab. Oke, kita blok ini saja semuanya sampai ke bagian nickname-nya. Barisan di bagian ini ya, baris ketujuh ya, pokoknya ya terblok aja seperti ini. Ada yang terblok aja, kemudian tab sekali. Kemudian di dalamnya jangan lupa tambahkan self. Karena kita ngomong di dalam kelas ya penentuannya. Kemudian di sini ada warna tokoh, self color. Oke, ini memanggil propertinya. Nah, ini tadi yang contohnya tadi yang Mister sampaikan di contoh code-nya tadi. Ketika kita butuh properti self color, maka kita tinggal panggil aja self.color. Di perintah apapun, di metode manapun bisa dipanggil. Itulah bedanya properti dengan yang data yang ada di dalam parameter sini. Parameter di sini kita nggak bisa panggil langsung color gitu, nggak bisa. Dia harus dimasukkan dulu ke dalam properti supaya bisa digunakan untuk seluruh metode. Begitulah yang self nickname juga sama. Oke, udah selesai. Baru nanti kita define objeknya dengan menggunakan kelas Ghost. Nggak boleh di bahasa Indonesia juga. Jadi balikkan ke nama kelas yang asli, Ghost. Kemudian colornya apa? Orange. Kemudian nickname-nya Clyde. Kemudian print info. Nah, print info ini sekali lagi milik siapa nih? Milik objek ini kan, objek tokoh kan? Nah, jadi di depannya wajib dikasih tokoh. Dot print info. Supaya apa? Kita mengeksekusi yang ada di sini. Warna tokoh dan nama panggilannya. Sekarang kita coba running. Warna tokoh orange, nama panggilannya Clyde. Nah, sekarang kita cek. Dia sudah berhasil ini ya, memanggil print infonya sesuai dengan yang ada di dalam print info, metode print infonya. Sekarang kita cek outputnya. Ini masih belum lanjut. Dalam game Pac-Man, bantu hadir di labirin, kemudian dalam program kelas Goose yang dimasukkan untuk membuat hantu telah ditulis. Dan satu instan dengan properti orange, udah ada. Kemudian Clyde, udah ada. Informasi tentang instan ditampilkan di layar dengan menggunakan metode print info. Oke, ini sudah ada semua juga. Yang kurang apa ini? Jangan-jangan kurang titik 2 ya. Kita coba tambahin titik 2 ya. Oke. Ini yang awalnya nama panggilannya tadi kan ada titik 2-nya ya. Mister ikutin polanya sama, warna tokoh titik 2 baru self color. Udah clear ya? Nomor 3. Yang lainnya silakan dicek kembali soal nomor 3. Ini nama properti sama parameter itu sama terus. Nama apa, Dara? Nama properti sama nama parameter. Apakah Itu harus sama gitu? iya kayak sama terus di sini. Kalau di sini kebetulan dia menggunakan nama yang sama. Tapi kalau pertanyaannya apakah harus sama terus Mister kayak gini, kalau punya properti color ya kita punya parameter juga color, nggak harus sama. Ini bisa diganti.
tergantung dari kitanya. Cuman biasanya supaya kita mudah membaca, pada saat kita menggunakan property color di mana dia tuh bergantung pada nilai parameter tertentu, supaya terbayang yang dimaksudkan. Mister, suaranya hilang, Mister. Suaranya hilang. Bentar. Kita cek dulu koneksi. Ups. Kenapa koneksi Mister jadi merah? Bentar. Oke, halo, tes. Apakah suara Mister sudah kembali ini? Aman? Iya, Mister. Oke, siap. Udah jelas lagi. Oke. Tadi sampai mana tadi Mister yang hilang suaranya ya? Waktu menjelaskan apa parameter yang harus sama ya? Iya, Mister. Oke. Jadi kalau nama parameter itu nggak harus sama. Cuman kebetulan kalau kita itu mau mendefine suatu properti di mana dia tuh bergantung pada suatu parameter tertentu, supaya pada saat kita mendefine argumen yang ada di kelas itu kebayang, maka kita gunakan nama yang sama, mirip. Best practice-nya kayak gitu. Tapi kalau dia misalnya pingin kata yang berbeda atau variabel yang berbeda, apakah sah? Sah, nggak ada masalah. Nggak harus sama. Jadi ini bisa jadi warna, ini bisa jadi panggilan, boleh nggak apa-apa. Nanti juga parameternya berubah ya di sini ya, otomatis variabel ini. Otomatis nanti pada saat assignment-nya pun berubah, jadi ini color-nya di warna, nickname-nya jadi panggilan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan beberapa best practice supaya nanti teman-teman terbiasa juga. Karena ini artinya sudah beda. Meskipun dia namanya sama, secara sistem pendefinisian ini sudah mengindikasikan bahwa ini satunya variabel lokal sebagai parameter, satunya lagi adalah sebagai property. Jadi nggak akan crash. Dan nggak akan saling mengoverride. Gitu. Dia saling mengisi satu sama lain. Yang ada seperti itu. Oke? Sampai situ, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi masih contoh sederhana ya, bagaimana kita benerin bentuk kelasnya, kemudian kita atur indentasinya supaya tetap masuk ke dalam suatu kelas metodenya, dan di dalam metodenya itu tetap refer ke dalam self-nya. Duh, mohon maaf nih. Halo, suara Mister apakah kembali masuk kembali lagi? Iya, Mister. Kadang ada. Tapi Sorry, tadi terlempar. tiap kali Mister ngejelasin langsung hilang lagi. Sorry. Tadi penjelasan Mister udah sampai mana ya? Yang hilang ya? Kalau tadi Mister menyampaikan best practice tadi sudah ya? Masih sempat terdengar nggak? Di saya enggak, Mister. Oke, Mister coba ulangi lagi ya. Jadi Mister coba share screen lagi kalau begitu. Nah, tugas kelas kita sini. Yang mana kelas kita tadi? Oh ini. Oke, tadi kita membahas mengenai ini ya, penamaan parameter dan propertinya. Jadi, kalau di yang pertanyaannya tadi mengarah ke harus sama atau tidak, sekali lagi ini
tidak harus sama. Ini boleh diganti, misalnya berubah jadi warna. Ini boleh, nggak ada masalah. Otomatis ini juga berubah jadi warna ya, karena kalau color nggak ada nanti, kita nggak nemuin parameter color di sini. Jadi error, ya kan? Berarti ini berubah jadi warna. Nickname pun juga sama. Kalau kita mau ganti jadi panggilan, kita juga ganti di sini jadi panggilan, nggak ada masalah. Cuman best practice-nya supaya nanti kita gampang untuk mendeteksinya di sini, ini sebenarnya mau mendeteksi apa sih? Kita mau ngebuat apa sih di parameter kita, di argumen kita pada saat kita memanggil kelas Ghost. Kita mau ngapain? Kan gitu ya. Nah, biasanya itu secara best practice-nya kita gunakan namanya mirip seperti nama properti. Supaya apa? Kebayang, oh ini nanti tujuannya buat menginitiate properti ini toh. Oh, ini nanti tujuannya untuk menginitiate properti ini gitu. Makanya itu namanya dibuat sama. Color sama dengan color. Nickname juga sama dengan nickname. Tapi jangan khawatir, dengan penamaan yang sama itu, kalau teman-teman berpikir, wah nanti crash dong mister, ada kemungkinan crash nggak? Nggak ada, tenang aja. Kenapa? Karena pada saat kita menaruh di variabel di sini, parameter di sini, maka dia sifatnya akan langsung menjadi parameter dan dia bersifat lokal. Lokal di dalam properti ini saja, lokal di dalam konstruktor ini saja. Yang tujuannya apa? Untuk menginitiate atau mengisi value dari properti color. Udah, tugasnya di situ aja. Stop sampai di situ. Jadi nggak akan nanti merusak properti colornya. Nggak, malah dia justru akan mengisi. Baik dia tuh namanya sama persis ataupun berbeda. Nah, kalau namanya bisa sama, kenapa kita pakai yang ibaratnya gini? Kenapa kalau kita bisa pakai nama yang sama, kenapa kita bisa pakai nama yang berbeda? Karena otomatis kalau kita gunakan nama yang berbeda, berarti kan kita akan membayangkan lagi, membaca ulang lagi, oh ini nama ini tahu ternyata. Padahal kita bisa itu langsung mendefine ke propertinya. Dimana define itu tadi pada saat kita menentukan nama color itu nggak akan ngaruh apa-apa sebenarnya ke dalam propertinya. Tetap fungsinya akan mengisi nilai properti, nggak akan mengoverride atau apapun. Jadi gitu alasannya. Kenapa kok di sini pun kita di course-nya kita menggunakan nama yang mirip seperti nama propertinya. Sampai sini terbayang nggak kira-kira kenapa kok tadi ini kebetulan namanya jadi masih sama semua kayak gini. Jadi supaya lebih enak pada saat kita mendefine di sini bahwa di dalam parameter di dalam argumen yang pertama itu kita nge-refer ke parameter color. Kemudian untuk yang argumen kedua kita merefer ke parameter nickname. Nah, kalau kita ngomongin parameter nickname dan color berarti kita ngomongin properti yang sama yaitu color dan nickname. Sehingga kalau lebih kebayang kan, oh di dalamnya berarti ada properti nickname, di dalamnya ada properti warna. Begitu kira-kira alasan yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Satu lagi Mister masih tentang itu ya parameter. Antara apa? Masih tentang parameter. Itu harus secara sequential gitu ya. Jadi misalnya kan assign-nya color terus nickname. Terus di self-nya tuh harus color dulu gitu. Kalau langsung nickname dulu boleh nggak? Ditukar gitu. Kalau cara initiate-nya kayak gini, langsung value-nya itu harus sequential. Tapi kalau cara initiate-nya kayak gini, nickname sama dengan color sama dengan kayak gini. Bebas. Mau ditaruh color-nya dulu atau nickname-nya dulu bebas. Misalnya lihat ya kayak gini ya. Ini nanti nickname-nya akan jadi orange, color-nya di decline. Kenapa? Karena Mister mendefine kayak gini. Ini kalau kayak gini, kalau modelnya cara define-nya seperti yang Mister ketik seperti ini, maka dia akan melihat argumennya. Argumen siapa ini? Nickname. Oh, berarti refer ke parameter nickname. Color. Oh, berarti ini akan merefer ke parameter color. Dia nggak akan lagi melihat sequential. Karena nggak seperti tadi, kita langsung define value. Kita coba membuktikan. Kita print di sini bagian tokoh. Dot
color. Kita print ya. Kita lihat apakah dia terjadi kebalik apa enggak atau error malah. Nah, colornya jadi Clyde. Karena Mister mendefine seperti ini. Jadi tergantung bagaimana cara ngedefine argumennya. Kalau cara define argumennya teman-teman langsung sebutkan nama argumennya, color nama argumennya, satunya nickname nama argumennya, maka dia akan ngikutin sesuai dengan argumen yang teman-teman masukkan. Tapi kalau teman-teman mendefine-nya adalah value saja, ini value kan namanya kan, berarti nggak ada argumennya di depannya, maka dia akan otomatis melakukan sequential, mengurutkan yang depan, masukin yang depan, belakang, yang belakang. Kalau ada lagi yang belakang, belakang lagi urut. Nah, jadi pertanyaan Darel tergantung dari si usernya, nulisnya kayak mana. Kalau Darel ingin sembarang, nggak mau urutan color, nickname, dan sebagainya, sebutkan argumennya. Nah, contoh kayak tadi, dibuat kayak gini. Jadi kalau seperti ini, kita bisa define Clyde-nya itu di depan kayak gini. Clyde. Ini gimana tadi? Gini ya. Kemudian ini oranye. Balik kan? Ini nickname-nya di depan, padahal nickname-nya ini di belakang. Dan ini color-nya di belakang, padahal ini color-nya di depan. Tapi program nggak ngelihat lagi sequential dari si parameter, karena Mister mendefine langsung menyebutkan masing-masing argumennya secara clear. Ini punya color, ini punya nickname. Jadi kalau di running, dia akan tetap, kalau kita ngomong warna toko ya orange. Kalau ngomong panggilan ya Clyde. Ya kan? Terhapus yang atas biar nggak bingung. Nah, gimana? Clear? Untuk penamaan argumen, pemanggilan argumennya bergantung bagaimana cara kita memanggilnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Mister, aku udah paham sekarang. Udah paham ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke yang nomor. Untuk yang lainnya gimana? Aisar, Aufa, dan Fatir? Aman ya? Ada yang mau ditanyakan, Aisar? Gak ada. Oke. Aisar malah nyanyi loh. Lagi bahagia kayaknya. Oke. Kita lanjut ke yang mana tadi kelas kita? Oh ini. Masuk ke nomor 4 ya. Ini udah aman ya. Nomor 4. Nomor 4 ini menyelesaikan errornya. Oke, sama kayak tadi ya. Kita coba cek. Sama ada beberapa code yang perlu dibenerin, ditambahin nih. Ada tulis code untuk metode print info. Sedikit tulisan code-nya. Oke, sekarang kita lihat dulu main programnya seperti apa. Jadi dalam contoh ini, kita akan memasukkan suatu nama karakter yang ingin didapatkan, atau apapun lah ya. Pokoknya di sini ada user input. Nah, user input ini kemudian nanti memunculkan sesuai dengan nama yang diketikkan di sini, karakter infonya. Kalau dia ada, berarti dia muncul. Kalau nggak ada, berarti dia... Nah, kalau nggak ada, dia ngapain? Coba kita cek. Ada nggak algoritmanya? Kita baca ya. Ada 4 hantu di labirin. Oke. Menulis bagian dari program, menulis bagian dari kelas Ghost. Oke. Membuat hantu, kode untuk mendaftar hantu. Teks program tidak boleh dari 20 baris. Oh, maksimalnya 20 baris ya. Nggak boleh ya. Lengkapi kode kelas print info ini yang menampilkan informasi tentang fitur seperti yang ditunjukkan pada contoh. Oke, berarti ini ya infonya, yang nama panggilan, warna toko, dan sebagainya sampai kecepatan gerakan. Tambahkan juga fungsi ke program yang memungkinkan Anda menampilkan informasi tentang hantu yang namanya dimasukkan pengguna dari keyboard. Oke, nggak ada perintah apapun ya. Jadi kalau dia ketemu aja muncul, kalau enggak ya udah kosong aja. Oke, nggak ada output yang diminta selain itu. Contoh teks untuk disalin. Oh, ini tadi untuk sebagai yang bagian print infonya. Persyaratan code. Jika program menampilkan semua informasi yang diperlukan di layar, tetapi pemeriksaan otomatis tidak menerima solusi, maka yang perlu diperhatikan adalah output informasi tentang hantu harus dilakukan dengan menggunakan metode print info. Oke,
Kemudian kode program harus terdiri dari 20 baris. Nah, ini sama aja. Nggak ada ininya. Jadi syaratnya 20 baris, kemudian harus ada metode print info. Oke, ini kita beresin dulu. Kita buat def print info self. Kita isi dengan pas supaya nggak error. Pas gunanya apa? Supaya ini nanti isinya ada tapi belum ada kegiatan yang dilakukan oleh metode print infonya. Jadi dia nggak akan membuat error. Kemudian yang pertama, di baris pertamanya kita buat jadi kelas. Oke, selanjutnya kita cek propertinya, nickname, color, feature, speed, sudah sama, dan ini juga parameternya juga sudah di-initiate dengan properti yang tepat. Oke, speed. Oke, good. Nah, sekarang kembali ke outputnya. Ada pertama, kita lihat di sini ada input user. Kita cek di bagian main program. Main program itu dimulai dari pada saat kita melihat code nempel ke kiri ya, teman-teman ya. Bukan punya kelas, bukan punya kelas. Ini kalau kita tutup, nah lihat, nah di sini itu sudah mulai nempel ke kiri, berarti baris ke-11 ini adalah main programnya. Jadi main program di sini mulai dari base 11, baris ke-11. Dia mendefine characters yang isinya adalah suatu list kosong, di mana dia isi dengan menggunakan ghost, blinky, ghost pinky, ghost inky, sama ghost clyde. Ada 4. Depend satu persatu. Objeknya. Ketika ini sudah ini kan inisiasi ya. Inisiasi itu bisa berbagai macam, bisa menggunakan sama dengan, bisa menggunakan append seperti ini. Inisiasi objeknya. Jadi objeknya dimasukkan ke dalam variabel characters. Oke, jadi nanti akan ada objek, misalnya ya, di indeks ke-0 itu punya blinky, indeks pertama, indeks 1 pinky, dan seterusnya sampai indeks terakhirnya clyde. Kemudian baris 17, terlihat di sini ada code untuk input data karakter. Berarti ini sudah ada. Oke, nah sekarang berarti kita tinggal menuliskan kode yang ketika ini dimasukkan input mana tadi? Menampilkan informasi tentang fitur yang seperti ditunjukkan pada contoh, tambahkan juga fungsionalitasnya. Jadi kita tinggal masuk ke bagian yang paragraf terakhir. Jadi kita mau melihat, ngecek apakah nanti yang dimasukkan di sini itu nilainya, nickname-nya, berarti kan ini kan kalau blinky terkait sama punyanya ini kan, nickname. Ini kan yang pertama, sekuensial ini. Kenapa? Karena kita ngomongin value-nya semuanya nih. Dia ngisi cuma value doang, nggak ada keterangan mengenai nama argumennya. Berarti dia bacanya sekuensial. Berarti dia ngomongin nickname-nya. Jadi kalau nickname-nya ketemu blinky, munculin print info terkait dengan blinky. Print infonya apa? Ini, nama panggilan, warna tokoh, dan sebagainya. Nah, ini sudah disediakan di bagian tips. Teman-teman bisa copy. Tambahkan di sini. Oke, sekarang kita tengah tambahkan print. Tanda petik. Print. Tanda petik. Print. Tanda petik. Terakhir print. Tanda petik. Kita cek penulisan seperti apa. Nama panggilan titik 2 betul, warna tokoh titik 2 betul, strategi yang digunakan tokoh titik 2 betul, kecepatan gerakan betul. Nah, sekarang kita panggil masing-masing propertinya. Nama panggilan berarti koma self dot nickname, koma self dot warna tokoh, color. Strategi yang digunakan feature berarti ya, self dot feature, terakhir self dot speed. Sebagai isian dari masing-masing outputnya. Udah dapat? Nah, sekarang kita tinggal menyeleksi. Nyeleksinya pakai apa? Karena ini kondisinya list, dan listnya itu di dalamnya ada objek, dan kita butuh properti nickname untuk ngeceknya. Kita buat
perulangan aja. For karakter in characters. Jadi karaktersnya itu adalah punyanya yang sudah di-append ke 4 ghost-nya ini. Karakter ini menjadi variabel sementara, variabel lokal di dalam for untuk menyimpan masing-masing objeknya. Yang tujuannya apa? Ketika nanti kita ketemu yang namanya karakter mirip, karakter nickname-nya itu mirip seperti nama yang dimasukkan di baris ke-20, maka munculkan dengan print info. Oke, bukan tarik. Jadi kita buat if karakter dot nickname sama dengan name, maka karakter dot print info. Kita enter dulu biar jelas. Nah, maksudnya apa di sini? Kita lakukan perulangan masing-masingnya. Kita cek setiap karakter. Kita cek karakter pertama Blinky. Cocok nggak dengan name? Nggak cocok. Kalau nggak cocok, masuk lagi yang lain. Pinky, masuk lagi. Inky, masuk Clyde, dan sebagainya. Ketika ada yang cocok, langsung akan melakukan print untuk kondisi print infonya. Yang ada di sini. Sesuai dengan metode yang sudah kita define di baris ke-8 sampai ke bawah. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita coba running? Yang Mister kerjakan, teman-teman terbayang? Sekarang kita coba running ya, supaya lebih kebayang lagi. Bismillah, coba. Kita ketikkan, kita copy aja daripada salah ketik nanti Mister. Enter. Oke, clear ya, hijau. Nah, jadi ketika dia ketemu dengan karakter Blinky, maka dia akan ngeprint kondisi print infonya sesuai dengan yang output tadi. Mulai dari nama panggilan sampai kecepatan gerakan. Tapi misalnya kalau dia nggak ketemu, Lukman, dia nggak akan ngeprint apa-apa. Karena kebetulan juga di sini di bagian algoritmanya pun juga tidak menentukan yang muncul ketika dia tidak ada di dalam algoritmanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bagaimana? Sudah mulai agak seru? Mister. Ya. Aku mau nanya yang nomor 2. Nomor 2. Nomor 3. Oh, nomor 3. Iya, gimana nomor 3? Itu nomor 3 aku nggak bisa, nggak bisa. Centangnya nggak bisa. Coba, Aisar ini. Screencast. Sudah di screencast, Aisar? Coba. Udah. Oke, nomor 3 nggak bisa. Karena warna tokohnya kurang titik 2, Aisar. Warna tokoh titik 2 sebelum tanda petiknya. Oke. Coba di running lagi. Pakai tanda checklistnya. Sekarang pakai tanda checklist. Sudah? Oke. Mantap. Oke, sama-sama. Itu memang tadi ada sedikit miss di bagian perintahnya. Tadi Mister juga nyoba-nyoba, ternyata kurang titik 2 di situ. Oke. Tapi secara algoritmanya udah bener ya punya Aisar tadi itu. Udah oke. Karena outputnya aja kurang perintah. Ini Mister matiin ini aja deh. Hapus ini supaya kelihatan ke atas. Nah, oke. Sampai ke baris 23 aja ya. Oh my god. Wah, ngelek kali ngelek kali HP-ku macam apa ini ya? Astagfirullah. Sabar. Gimana Aufa, Darel, dan Fatir? Sampai sini yang di bagian nomor 4 sudah mulai seru? Udah, Mister. Sudah. Aman ya? Ada yang ditanyakan nggak?
Kalau enggak kita coba lanjut ke yang course berikutnya dulu. Kan Udah Mister, udah nyampe bintang Mister. Oh, udah nyampe bintang? Oh, mantap. Ya, Mantap. kena serangan jantung Mister. Kenapa tuh? Panjang banget, Mister. Bentar, kita coba cek dulu. Yang mana? Bintang 1 kan? Udah ada yang panjang ya? Bukannya yang satunya lagi ya yang panjang ya? Coba kita cek buka dulu. Pelajari cara kerja program. Oh, ini sebenarnya ini program udah jadi. Ini program udah jadi. Kalau yang ini kalau Mister nggak ini ya nggak salah inget ya, karena Mister udah pernah ngerjain ini. Ini udah jadi, cuman dia sengaja disalah-salahin teman-teman. Bintang ini program udah jadi. Makanya di sini kan kalimatnya suruh mempelajari programnya. Nah, ini coba buat nanti jalan programnya itu sama dengan contoh yang ada di contoh programnya. Jadi ntar Mister coba share screen ya. Nah, ini kan yang bintang 1 ya. Oke. Jadi ini kan ada contoh program nih di sebelah kanan. Jadi ini nanti yang sebelah kiri ini gimana caranya biar munculnya nanti program seperti ini. Teman-teman nggak perlu nambah-nambah lagi code-nya. Nggak perlu nambah-nambah lagi code-nya. Cuman diedit aja. Karena dia memang sengajain disalah-salahin. Contoh. Dari waktu impor tidur ini ada nggak perintah ini? Dari waktu impor tidur. Ada nggak perintah kayak gini? Di dalam Python. Dari itu apa bahasa Inggrisnya? From. Waktu bahasa Inggrisnya? From time import sleep. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ini ada yang dibuat kayak gini, terus ada yang dia ini contohnya di bahasa Indonesiain, kemudian ada yang dibuat. Nah, ini ya contohnya ini ada metode print string dan sebagainya. Yang dia tuh komennya harusnya ada di sini, dibuatnya di sini. Jadi bikin error. Penulisan kelasnya coba diperhatikan lagi. Ini hanya sebenarnya memperbaiki program aja. Teman-teman kayaknya nggak perlu nambah apapun nih di bagian bintang. Tenang aja, ini kayaknya sih kayak gitu. Nanti dia akan coba runningnya bentuknya kayak gini. Ketika di running seperti ini berarti udah benar. Dan ini nggak ada automatic check. Nanti teman-teman bisa klik aja di sini. Kalau teman-teman misalnya udah selesai, udah mencoba maksimal, klik kemudian nanti Mister akan cek. Ini yang ngecek Mister, bukan automatic check. Tenang aja. Nanti Mister akan ini komen lah kalau misalnya ada beberapa yang tinggal dikit lagi. Yang bagian ini nih kurang diperbaiki. Ntar Mister bisa ngeliat di sini. Di checklist kemudian di submit kalau sudah selesai. Ini yang ngecek adalah Mister, bukan automatic check. Tenang aja, yang bagian bintang ini kayaknya belum ini. Nanti yang malah di bagian yang course keduanya yang panjang nih. Waduh, udah tinggal 1 menit lagi. Oke, kita coba ya masuk ke course yang selanjutnya ya. Kita coba lihat-lihat dulu, intip-intip dulu. Kita masuk ke yang Cast Knight and Dragon. Nah, ini sebenarnya cuma 1, tapi panjang ini sebenarnya. Kita buka sebentar. Oke. Mister akan coba share screen Cast Knight and Dragon. Nah, yang tadi teman-teman kerjakan di bintang itu sebenarnya nanti bisa menjadi salah satu cara teman-teman mengerjakan yang ada di sini. Memprogram kelas hero-nya sebagai landasan dasarnya. Tapi ya nggak sama persis ya teman-teman ya. Nggak sama persis. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa program yang harus teman-teman buat. Ada tiga potongan program nanti. Modul-modul program, bukan modul ya. Kalau modul salah, karena kalau modul nyebutnya adalah suatu file tersendiri ya. Kalau ini masih satu metode mungkin ya, bukan ya. Satu bagian lah, part ya. Ada 3 part yang akan kita buat untuk dalam membuat Cast Knight and Dragon-nya.
Nah, kita coba yang part pertama aja ya, kita coba ya, biar nggak penasaran. Jadi di bagian ini kita tuh mau membuat kondisi permainan yang munculnya seperti ini. Ketika ini di play, dia akan secara otomatis akan mengenerate dua karakter utama, Richard dan Helen. Kemudian dua karakter ini saling bertempur. Saling bertempur sampai salah satu ada yang 0 health point-nya. Nah, ini dia tingkat kesehatannya drop 0, Richard-nya. Berarti yang 0 Richard ya. Baru nanti dia dikatakan Richard-nya jatuh dalam pertempuran sengit dan selesai gamenya. Dan seterusnya seperti itu. Dan dia kemungkinan random nih. Richard dan Helen ini yang menyerang random. Kapan menyerang Richard, kapan yang menyerang Helen itu random. Dengan menggunakan time, modul time kita bisa buat. Atau kita bisa buat berurutan terlebih dahulu juga boleh, nggak ada masalah. Nah, kita buat dulu kondisi awalnya ya. Memprogram kelas hero. Nah, ini seperti yang udah kita pelajari bersama tadi, bahwa untuk memprogram kelas, kita butuh nama, kita butuh operator kelas, kemudian nama, dan konstruktor, kemudian ada metodenya. Ini udah ada ketentuannya. Nah, sekarang kita coba buat yang bagian pertama dulu. Memprogram kelas hero. Kita mulai kelas hero. Buka urut tutup. Kemudian diminta apa? Bidang kelas diatur dalam konstruktor. Oke, kalau konstruktor berarti kita buat dev underscore init. Self. Apa yang diatur? Nama, tingkat kesehatan, kelas armor, sampai senjata. Titik 2. Self dot name, nama misalnya lah ya. Kemudian kita nanti mau mengaturnya bagaimana nih? Kalau di sini dia nanti dibuatnya tidak ini ya, nggak ada nilai statisnya ya, berarti bergantung pada suatu nilai parameter, karena dia yang nyebutin nama statisnya, apakah Richard langsung atau Helen langsung, nggak ada. Dan kalau kita lihat, pada saat kita melakukan running program, dia akan mengenerate dua tokoh, berarti dua objek. Kalau ada dua objek, berarti wajib yang namanya ada kelas sebagai blueprintnya untuk melakukan inisiasi. Nah, inisiasi tadi bisa dilakukan secara dinamis. Contohnya yang dengan menggunakan argumen. Dan tadi Mister sampaikan di awal-awal, kalau kita ingin mendapatkan animal yang punyanya kaki 2, berarti kita tinggal isi aja 2. Nah, sama seperti ini. Kalau kita ingin dapatkan yang karakter Richard dengan propertinya yang 50, 25, dan 20, berarti kita tinggal isi aja properti itu. Berarti ini kelasnya bersifat dinamis. Dengan kata lain, konstruktornya itu mempunyai parameter sehingga kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan objeknya. Kita kasih nama yang sama, kemudian self. Kita lanjutkan dengan memprogram kelas hero-nya, tingkat kesehatan, health, gitu aja. Health, self, selanjutnya ada armor, armor sama dengan armor self dot tag. Yang terakhir adalah senjata, weapon. Ini biar semuanya bahasa Inggris, kita buat bahasa Inggris semuanya aja sekalian. Name, health, armor, attack, dan weapon. Nah, setiap variabel yang ada di sini yang nanti akan melakukan assignment pada properti ini menjadi parameter di bagian konstruktornya. Kita tambahkan di sini name, health, armor, attack, weapon. Jadilah konstruktor untuk yang kelas hero bagian atas. Sekarang kita lihat lagi ketentuan metodenya. Metodenya yang pertama tadi tentunya tadi konstruktor ya. Konstruktor sudah ada. Kemudian yang kedua, mencetak informasi tentang tokoh, print info. Dan yang ketiga, pada saat melakukan penyerangan, yaitu strike. Kita tambahkan di sini. Def, print info, self,
2. Nah, print infonya seperti apa? Kita buka yang ada di sini. Ini dia, tinggal kita copy. Menyapa toko, Richard, dan sebagainya. Copy. Taruh sini. Kita kasih print. Kurung buka, titik 2. Print. Kurung buka, titik 2. Oh ya, ini nanti yang meriksa Mister ya. Jadi teman-teman kalau mau bereksplorasi dengan kelas, di sini tempatnya. Jadi nanti Mister juga bisa melihat bagaimana teman-teman melakukan eksplorasi dengan kelasnya. Oke, ini kan masih statis nih. Menyapa toko, Richard, dan sebagainya. Supaya jadi dinamis, kita buat Richard-nya kita hapus, jadi buat rubah ke self.name. Ini pun sama. Supaya berubah dinamis, self.help. Sama, jadi dinamis, berubah jadi self.armor. Jadi dinamis, berubah jadi self.attack. Yang terakhir, pedang, jadi self.weapon. Ini untuk yang kelas hero-nya. Kemudian ada satu lagi yang kelas, method strike, dev strike, self. Nah, untuk yang kelas strike ini, method strike kita pas dulu karena kita masih belum tahu serangannya seperti apa. Yang jelas kita mau buat dulu program kelas hero ini supaya bisa muncul di ini dulu. Objek kelas yang menyapa tokoh Richard dan Helen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita selesaikan satu aja sebelum kita akhiri nanti. Nanti untuk yang lainnya, nanti Mister akan buatkan satu video khusus untuk membahas terkait dengan Dragon Quest, Knight and Quest ini. Dan nanti teman-teman bisa melihat itu sebagai referensi atau membuat eksplorasi lebih lanjut lagi, silahkan. Tapi Mister paling tidak akan mencoba untuk menyampaikan dasarnya dulu ya teman-teman ya. Ini dasarnya dulu dari semuanya. Karena kalau yang untuk yang lainnya ini tinggal ngikutin aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk penentuan dari pembuatan kelas hero-nya. Aman lah ya. Jadi nanti pada saat kita membentuk dua objek Helen dan Richard, kita tinggal panggil aja. Misalnya nih Richard. Kita panggil dengan panggil kelasnya hero, kemudian kasih nama masing-masingnya. Kita ambil dari sini misalnya ya. Ada Richard. Kemudian ini ada 50, ada 25, ada 20, dan ada pedang. Ini untuk propertinya punyanya Richard. Nah, pada saat kita mau manggil misalnya, kita misalnya langsung panggil Richard.printinfo, maka yang muncul seperti ini. Nah, sudah mirip nggak dengan kondisi pertama? Pada saat kita melakukan running program di awal. Yaitu hero Richard muncul dan Helen juga ikut muncul nanti disusul. Konsep sederhananya seperti ini. Jadi teman-teman lakukan inisiasi kelas dulu, setelah itu baru buat objeknya masing-masing. Dan setiap objek punya properti dan karakteristiknya sendiri. Jadi bisa dilakukan secara dinamis. Nah, kalau ingin melakukannya seperti itu, maka propertinya itu kita buat jangan statis ya, tapi bergantung pada input usernya, input argumennya. Supaya seperti itu terjadi, maka parameternya perlu ditambahkan dalam konstruktor. Sehingga pada saat kita memanggil kelas, objek akan selalu membutuhkan argumen, kumpulan argumen, sehingga nanti akan menjadi isi dari masing-masing properti yang dibutuhkan oleh kelas hero untuk membentuk hero yang diinginkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
From time import slip. Nah, benar Alfa. Ya, sama kayak tadi ya. Jadi yang tadi itu hanya sebenarnya kita mau suruh ngoreksi. Kalau nggak salah inget ya, Mister pernah ngerjain itu tuh kayaknya nggak ada nambah code deh. Itu hanya untuk teman-teman latihan. Karena tuh judulnya pelajari, bukan nambahin. Kalau nambahin atau koreksi atau perbaiki, nah itu biasanya ada kemungkinan nambah-nambah code. Tapi kalau itu kayaknya kalau perbaiki itu hanya pelajari itu hanya lebih ke arah bagaimana teman-teman benerin itu aja. Komen-komennya kalau salah dia nempetin tanda crashnya hati-hati ya gitu-gitu aja. Oke, gimana untuk yang bagian kedua? Nah, ini course-nya yang kedua ini satu soal tapi sebenarnya panjang ini. Itu tadi kenapa Mister menyampaikan agak lumayan panjang nih sebenarnya nomor satu ini. Ya, tapi berhubung waktunya nggak cukup, nanti akan Mister coba buatkan satu video khusus terkait dengan yang Dragon Knight and Cash-nya. Nanti kita akan teman-teman lihat pelajari bersama, kemudian jadikan referensi. Kalau nanti teman-teman ingin melakukan modifikasi, silakan. Ini nanti yang meriksa sekali lagi Mister bukan pakai automatic check. Jadi kalau teman-teman mau membuat modifikasi, silakan. Nanti Mister juga bisa melihat, bisa menilai dari bagaimana teman-teman melakukan eksplorasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aufa, Darel, Aisyar, dan Fatir. Bagaimana rasanya sekarang? Sudah mulai makin seru ya? Mister udah kayak ngerasa nggak sempat lihat waktu lagi. Pengen ngoding aja rasanya. Gimana? Aisyar, Aufa, Darel, ada yang mau ditanyakan? Fatir? Aku cukup dulu nih untuk malam ini. Oke. Aman, Mister. Aman ya, Fatir. Aufa dan Aisyar gimana? Aman ya? Aman, Mister. Aman, oke, siap. Oke, good. Oke, kalau gitu Mister coba sedikit wrap up ya apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Malam hari ini kita udah mulai belajar untuk OOP, orientasi pemrograman berbasis objek, yang nantinya kita akan coba latih terus di pertemuan kita selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai masih dengan kelas, tapi kali ini kelasnya agak sedikit dinaikkan tingkatnya, udah belajar mengenai turunan. Nah, sekarang kita udah sampai ke bagian yang parameter, kelas yang sudah mempunyai parameter. Yang diawali tadi kelas sederhana, kemudian bagaimana kita menuliskan kelas, kemudian bagaimana di dalam kelasnya ada konstruktor, ada metode, ada properti, dan sebagainya. Sifat-sifat kelas tadi udah kita jabarkan bersama. Masing-masing kelas itu biasanya mempunyai karakteristik. Dan karakteristik digambarkan dengan properti, dan kebiasaan dari kelas atau tindakan dari kelas kita gambarkan dengan metode atau suatu kumpulan dari code. Sehingga nanti pada saat kita memanggilnya pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita manggil properti kah atau kita manggil metode. Dan di setiap properti atau di setiap metodenya selalu kita gunakan operator self. Yang artinya itu kita akan memanggil merefer ke dirinya sendiri. Karena setiap kelas akan merefer ke dalam kelasnya yang dituju. Jadi alamatnya harus clear atau objeknya harus clear. Kalau objek di sini adalah objek hero misalnya, maka objek hero itu harus clear. Itulah kenapa self selalu muncul pada saat kita mau mendefine properti ataupun mau mendefine method. Wajib muncul ya sebagai parameter kalau method, kalau properti sebagai awalan pada saat kita mendefine nama propertinya. Self dot nama properti dan sebagainya. Oke, kemudian terakhir kita juga sudah mencoba untuk membuat kelasnya menjadi lebih dinamis dengan menambahkan parameter di dalam konstruktornya. Kita akan coba lebih dalam lagi nanti di minggu depan dengan menggunakan inheritance. Nah, harapannya nanti ini di minggu ini teman-teman coba pelajari kembali kelasnya seperti apa. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti jangan sungkan untuk menghubungi Mister.
Bisa lewat Wapri langsung atau lewat WA group. Jangan lupakan untuk menyertakan screenshot supaya Mister tahu bagian mana yang teman-teman bingung. Jangan lupa untuk course-course-nya yang tadi masih belum selesai, misalnya yang di pertemuan-pertemuan yang lalu belum selesai, coba dikerjakan untuk melatih teman-teman untuk berpikir secara algoritma. Oke, sekali lagi ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Aman ya? Oke, kalau aman, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman udah bergabung bersama Mister, telah belajar bareng bersama Python Pro 1 di Algonova dengan materi M5P1 tentang kelas di pemrograman Python. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Terima kasih semuanya. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Selamat belajar. Oke, Aisyah. Oke, Alfa. Bye-bye. Oke, Darel, Fatir.